ayat 27 sampai ayat 30. Filipi 1 ayat 27 sampai ayat 30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, mereka juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat kepadaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa sekarang ini kita mengalami tantangan yang luar biasa, tantangan yang sifatnya global, ya, termasuk di bangsa kita, dan tantangan itu ada dalam gereja juga, ya. Otomatis gereja mengalami banyak tantangan dan persoalan, saudara. Adanya COVID-19 ini, saudara, gereja juga diterpa dengan banyak masalah. Bukan hanya soal model ibadahnya yang berubah, saudara, tetapi belakangan ini, saudara, muncul banyak pernyataan dari banyak pemimpin rohani dengan menonjolkan kelebihannya masing-masing, saudara. Atau lebih tepatnya saya jujur mengatakan doktrinnya masing-masing. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini, saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini supaya dalam kondisi ini marilah gereja hidup sebagaimana seharusnya gereja ada di dunia. Bahwa Tuhan memanggil gereja dan mengizinkan fakta gereja terbagi dalam banyak denominasi, tapi tidak membuat gereja harus terpecah belah. Justru dalam kondisi seperti inilah semua hamba Tuhan, semua umat Tuhan, gereja di seluruh dunia harus bersatu untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak melihat perbedaan-perbedaan yang sifatnya dogmatis, pandangan-pandangan gerejawi sinodal, tapi kita melihat apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ini juga saya katakan supaya jemaat di tempat ini tidak dibingungkan dengan video-video yang banyak beredar belakangan ini. Saudara kekasih dalam Tuhan, makanya saya beri judul khotbah hari ini, sikap perjuangan gereja. Kalau saya mau lanjutkan lebih tajam lagi, ya saya tambah sikap perjuangan gereja menghadapi persoalan COVID-19 ini, saudara. Kita tahu bahwa ini tantangan yang sulit, saudara. Dan itu gereja otomatis mengalami dampak. Berapa banyak jemaat yang tidak beribadah hari ini? Dimanapun, tidak hanya di gereja kita. Karena dalam model ibadah online ini, saudara, saya juga percaya bahwa tidak semua mau memberi dirinya untuk mengikuti ibadah. Pasti banyak gereja mengalami hal yang sama. Itu sudah pasti. Dan saya tahu betul itu, Pak. Inilah tantangan, saudara. Nah, oleh karena itu, saatnya gereja untuk menyatukan diri, menyatukan hati, menyatukan pikiran dan doanya kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita. Nah, oleh karena itu, saudara, gereja harus punya sikap yang benar, sikap yang tepat. Kita sudah berada di akhir
zaman yang sungguh luar biasa. Kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi, saudara, sungguh firman Tuhan kita tidak salah. Ya. Sungguh apa yang dinyatakan dalam Alkitab benar-benar adalah firman Tuhan dan hampir mencapai ujungnya. Hampir mencapai ujungnya, saudara. Kita tahu bahwa tantangan ini luar biasa dan semakin menuju ujung itu, saudara, tantangan gereja semakin sulit. Sehingga menurut saya sudah bukan waktunya lagi gereja menonjolkan kehebatannya sendiri, mempertajam perbedaan dan membangun konflik antar gereja, antar hamba Tuhan, antar umat. Tapi saatnya kita menyatukan hati kita untuk kita hidup sebagaimana yang Tuhan mau kita hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana sikap gereja seharusnya di era yang sekarang ini? Tentu saudara, kita tidak boleh lepas dari apa yang Tuhan mau. Maka yang pertama saya mau katakan, saudara, lewat membaca firman yang kita sudah baca tadi, bahwa gereja sekarang ini harus memiliki sikap untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita lihat di ayat 27 dikatakan bahwa hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Perhatikan kata hendaklah hidupmu. Kata hidup ini, saudara, menunjuk kepada suatu hidup sebagai warga negara. Karena kalau kita lihat teks aslinya seperti itu, kata hidup di sini menunjuk pada suatu hidup sebagai warga negara. Tetapi yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini, saudara, bukan sebagai warga negara biasa, warga negara Indonesia misalnya, tidak. Tapi warga negara di sini menunjuk pada warga kerajaan surga. Bahwa kita orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan, sudah datang kepada terangnya Tuhan, sudah dikuduskan, kita menjadi warga kerajaan surga. Kita beda organisasi, kita beda denominasi, dan kita warga kerajaan surga. Semua orang yang betul-betul telah mengalami kelahiran baru, pasti dia warga kerajaan surga. Itu yang harus kita yakini, saudara. Dan karena itu, saudara, sama seperti menjadi warga negara suatu bangsa, maka seorang warga negara harus tunduk pada konstitusi bangsa itu. Sebagai warga Indonesia, kita harus tunduk pada konstitusi bangsa kita. Bangsa kita punya undang-undang, bangsa kita punya aturan, kita harus tunduk pada konstitusi itu. Lalu sebagai warga kerajaan surga sama, kita harus tunduk pada konstitusinya Tuhan. Apa itu? Injil Yesus Kristus. Ini, makanya dikatakan kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Warga surga, konstitusinya adalah Injil Yesus Kristus, bukan Injil yang lain, bukan Injil yang palsu, bukan Injil dari pikiran-pikiran tertentu, tapi pikiran Tuhan, firman Tuhan, Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan, firman yang tertulis yang Tuhan beri kepada kita untuk kita taati. Inilah yang Paulus maksudkan, saudara. Kalau semua orang berpikir untuk tunduk pada konstitusi surga, pada Injil Yesus Kristus, saya percaya gereja akan membangun suatu usaha untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk hidup menyenangkan Tuhan, untuk mencari perkenanan Tuhan, sehingga gereja tidak akan terpecah. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, saudara, kita harus hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, berpadanan dengan Injil Kristus. Bukan hidup biasa-biasa, tapi hidup menurut firman Tuhan. Wesley Brill memperlihatkan dengan jelas. Dia mengatakan dalam teks ini bahwa Paulus menuntut agar setiap orang Kristen hidup menurut derajat yang tertinggi. Derajat yang tertinggi itu adalah tanggung jawab yang tinggi pula, saudara. Itu
sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, saudara, kita lihat sikap gereja sesungguhnya di ayat 27 masih, kalau kita lihat di sini. Yang kedua, dikatakan kita harus tetap berdiri dalam satu roh dengan sehati sejiwa. Di akhir zaman ini, saudara, tantangan kita besar, sangat besar. Maka gereja harus terpanggil untuk membangun kehidupan yang sehati, sejiwa, sepikiran, satu roh. Semakin mendekati ujung, saudara, tantangan kita semakin berat. Karena iblis tidak akan tinggal diam, saudara, untuk menghancurkan orang percaya, untuk menghancurkan gereja, untuk memecah belah gereja, memecah belah Tuhan, memecah belah komunitas orang percaya. Karena itu Paulus menyatakan di sini supaya gereja semakin bersatu, harus semakin bersatu. Justru menghadapi COVID-19 ini, saudara, mari kita gereja bersatu, berdoa bersama-sama karena kita percaya doa orang benar, kata Alkitab, besar kuasanya. Mari kita satukan hati kita, doa kita. Kita memuliakan Tuhan. Kita minta kasih Tuhan tercurah atas bangsa kita, supaya bangsa ini bebas dari penyakit ini. Sehingga kita semua bebas juga. Anak-anak Tuhan bisa bebas untuk beribadah. Saya yakin ada orang-orang percaya yang justru senang, tanda petik ini, senang dengan situasi ini, yang malas gereja tanpa memanfaatkan. Haleluya. Tapi saya juga percaya banyak orang percaya yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sama orang percaya. Selalu ada dua. Selalu ada dua. Itu pasti. Nah, kalau kita semakin membangun perbedaan, saudara, kapan selesai? Tapi mari kita membangun satu persamaan. Kita membangun persatuan. Dan itu harus dimulai dari gereja. Kita bersatu, berdoa bersama-sama, datang kepada Tuhan karena kita percaya persatuan adalah benteng pertahanan yang kokoh untuk mengantisipasi pekerjaan iblis. Karena iblis banyak cara dia lakukan. Tujuannya satu, gereja hancur, gereja terpecah belah. Tapi saya percaya, saudara, Roh Kudus akan terus bekerja di antara kita. Saya yakin, saudara, bahwa orang yang tahu betul bagaimana dia dipanggil Tuhan, dia pasti punya kerinduan yang sama untuk hidupnya sesuai Injil, hidupnya benar, hidupnya mendatangkan berkat bagi banyak orang, dan dia ingin gereja selalu kokoh. Sebagai keluarga dalam Kristus, saudara, kita harus bersatu. Jemaat lokal di gereja ini, mari kita bersatu. Kita saling menopang. Justru dalam kondisi ini, mari kita gumuli bersama-sama, saudara. Bagaimana kita bisa terus beribadah kepada Tuhan? Bagaimana kita mendukung program-program gereja, program pelayanan? Ini penting. Kalau memang kita merasa betul bahwa kita bagian dari orang-orang kudus, warga surga, sudah dibebaskan dari kegelapan, sudah memiliki masa depan yang indah bersama Tuhan, seharusnya kita punya pikiran
pikiran seperti itu. Kita harus saling bahu-membahu. Karena tantangan kita semakin besar. Tidak boleh ada yang merasa bahwa dialah satu-satunya yang paling hebat. Siapapun dia. Kita harus tahu bahwa untuk mencapai sesuatu yang hebat perlu dukungan, perlu kita bersama-sama. Maka dari itu lewat khotbah ini saudara, saya juga mengajak kepada semua hamba Tuhan, semua orang percaya, marilah kita bangun persatuan. Kita lupakan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kita bangun persatuan. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Saya percaya saudara bahwa kalau kita bersatu, maka iblis akan hancur, saudara. Kalau kita bersatu, bagaimanapun rancangan kuasa iblis itu tidak akan bisa menghancurkan gereja, saudara. Ini penting, termasuk kita membangun iman diri kita masing-masing. Kita perlu dukungan doa dari yang lain. Kita satu keluarga dalam Tuhan. Tuhan izinkan kita ada dalam satu perkumpulan, satu gereja lokal misalnya. Kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, karena tidak ada orang yang mampu sendiri. Kita butuh kerjasama. Kita butuh saling bahu-membahu untuk mencapai sesuatu yang maksimal, saudara. Kalau kita bersatu, kita percaya kita punya Tuhan juga yang bekerja bersama-sama dengan kita mendatangkan kebaikan. Sehingga di tengah-tengah pergumulan kita percaya kita akan melihat cahaya terang Tuhan, ada mujizat di balik pergumulan kita. Ada mujizat di balik tantangan yang kita hadapi. Karena Tuhan tidak akan tinggal-diam. Dia pasti akan menyertai saya dan saudara. Tapi mari kita tunjukkan itu. Kita bersatu. Tantangan semakin berat, jangan sampai kita terpecah. Saya merindukan saudara supaya gereja di akhir zaman ini betul-betul menjadi gereja yang kokoh, saudara, yang memuliakan Tuhan, yang menjalankan misi Tuhan, mengabarkan kabar baik dari Tuhan, dan kita semua hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena waktunya semakin singkat, saudara, semakin singkat. Tanda-tanda seperti yang ada di dalam Alkitab itu mulai
sekali kita jangan putus asa. Jangan sampai kita kehilangan iman, kehilangan percaya kepada Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Justru saudara, dalam kondisi ini kita terus berjuang. Kita percaya saudara bahwa kita tidak sendiri. Tuhan bersama kita. Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Dia Allah Immanuel, Dia menyertai kita. Kita tidak pernah sendiri, saudara. Kita selalu ada Tuhan yang menolong. Dan karena itu jangan pernah putus asa. Jangan pada semangat kalau Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, meski pergumulan itu berat. Karena di balik pergumulan pasti ada mujizat. Di balik perjuangan pasti ada kemenangan, saudara. Dan itu Tuhan rancangkan untuk saya dan saudara. Jangan berhenti berjuang. Teruslah kita berjuang menghadapi tantangan. Kita percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Jika Tuhan izinkan kita alami penderitaan, itu adalah kesempatan bagi kita, saudara. Kenapa? Sebab akan terlihat perjuangan iman kita. Akan terlihat, akan nampak bahwa iman kita terus berjuang mencapai kesempurnaan, saudara. Itulah proses yang Tuhan lakukan. Meski ada tantangan, tetap kita beriman dan kita pasti meraih kemenangan. Karena Tuhan berkata bahwa kita dirancang untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Itulah Paulus berkata, "Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, persoalan-persoalan yang berat." Paulus mengalami banyak sekali penderitaan, tapi dia percaya bahwa semua penderitaan yang dia alami tidak bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Karena Tuhan selalu hadir dalam hidupnya dan memastikan bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami sekarang ini tidak melebihi kekuatan, dan memastikan masa depan yang indah bersama Tuhan. Oleh karena itu, saudara, Paulus menjadi contoh yang luar biasa. Dia mengalami penderitaan yang hebat. Dalam pelayanan dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Tapi dia meraih kemenangan, dia melewati itu semua. Dia mengalami semua pergumulan dengan indah. Dia melewatinya dengan indah, saudara. Pergumulan-pergumulan itu berat, tapi endingnya luar biasa. Oleh karena itu, saudara, kalau Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, itu kesempatan bagi kita untuk membuktikan iman kita terus bergerak maju menuju kesempurnaan. Tidak heran, saudara, Paulus pernah berkata, hidupnya berbau harum dan keharumannya berbau dua dimensi, saudara. Bagi sebagian orang berbau kehidupan, bagi sebagian orang berbau kematian. Kenapa, saudara? Karena dia hidup berdasarkan Injil Tuhan. Yang melihat hidupnya, yang percaya kepada Tuhan, berbau kehidupan. Apa yang dia sampaikan berbau kehidupan. Orang tahu bahwa ada masa depan bersama dengan Tuhan. Ada masa depan di balik perjuangan, saudara. Paulus menjadi teladan bagi kita semua, saudara. Dan Yesus juga tentu menjadi teladan yang lebih luar biasa. Karena selama hidupnya, selama pelayanannya, dia mengalami banyak persoalan. Dia mengalami banyak penolakan, sampai puncaknya dia harus mati di salib. Tapi semua dia jalani dengan luar biasa dan mengerjakan kabar keselamatan bagi saya dan saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita punya Allah yang hebat. Menjadi orang percaya pasti banyak konsekuensi, saudara.
sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Marilah saya mengajak kita semua supaya kita semakin bersungguh-sungguh untuk hidup bagi Tuhan, untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena semakin pendek, saudara, waktu kita. Saudara, orang-orang percaya dimanapun berada, pasti tahu betul bahwa masa depan kita bukan di dunia ini. Bahwa dunia ini satu saat akan berakhir. Kita semua percaya itu, saudara. Dan kita tahu bahwa tanda-tanda zaman sudah semakin jelas, sudah semakin nyata. Karena itu, saudara, kita harus selalu siap sedia. Selalu siap sedia. Sebagai orang percaya, kita harus imani itu, saudara. Maka kita hiduplah bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, tetap profesional dalam bekerja, tapi jangan lupa Tuhan. Kalau dituntut untuk memiliki sikap yang jelas menghadapi segala tantangan hidup ini, tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita membangun persatuan, karena persatuanlah kita dapat mengalahkan setiap serangan kuasa jahat. Dan jangan berhenti berjuang, saudara. Jangan pernah menyerah. Tuhan pasti bersama kita. Dia ada di setiap musim hidup kita. Musim sehat, musim sakit, musim kelimpahan, musim kekurangan. Pasti dia bersama kita, saudara. Apapun kondisinya, apapun situasinya, dia ada bersama kita sebelum badai corona. Dia ada bersama kita di saat badai ini sedang terjadi. Percayalah, saudara. Terus berjuang, tetap beriman kepada Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan. Roh kita tetap menyala-nyala untuk bekerja bagi Tuhan, karena kita percaya bahwa apapun yang kita alami sekarang ini, pasti suatu saat kita akan meraih kemenangan di dalam Tuhan. Dia pasti menolong saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus